Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang mengenai kondisi gangguan kecemasan yang seringkali teman-teman tuh suka bertanya, ataupun pasien ya, seringkali bertanya bagaimana caranya mengurai mengurai pikiran-pikiran negatif yang seringkali malah sering datang dan lebih banyak daripada pikiran positif ya. Problem seperti ini memang agak susah buat sebagian orang yang mengalami gangguan kecemasan, karena mungkin dia merasakan ketika teman-temannya minta dia untuk berpikir positif, supaya jangan terlalu banyak mikirin negatif gitu ya. Dia sendiri bingung gitu, kenapa kok saya ini agak susah ya mikir yang positif. Seolah-olah tuh pikiran saya itu terus-menerus berpikir tentang hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan kecemasan saya. Contoh misalnya kalau dia itu ada nyeri ya di daerah leher, mungkin ada pikiran nanti nanti ada tumor atau nanti hal yang lebih berat. Kemudian kalau dia berpikir terhadap sesuatu hal juga jadinya lebih panjang mikirnya. Nggak heran banyak kasus-kasus kecemasan yang datang itu lebih memang dikaitkan dengan gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, kalau ditanya mengapa demikian, sebenarnya seperti pernah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, gangguan kecemasan itu banyak dikaitkan karena faktor aktivitas otak, khususnya di bagian amigdala yang berlebihan. Namun demikian, respon dari kondisi kecemasan sendiri adalah respon alarm atau respon yang mengantisipasi adanya bahaya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien itu mengatakan dia sulit untuk berpikirnya positif, ya memang demikianlah gangguan cemas. Karena posisi di otaknya itu selalu dalam keadaan siap sedia. Tidak heran pula banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan itu sering mengeluh, misalnya kok kayaknya tuh dia tegang terus, kok dia merasakan capek, kok dia merasakan kaku badannya, seolah-olah tuh kayaknya tuh nggak bisa rileks. Ya karena demikian, begitu juga dengan suasana perasaannya. Suasana perasaannya itu akan selalu mencoba mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pikiran ini, kemudian dengan hal yang seperti ini. Jadi kalau dia melihat sesuatu, itu akan dia respon sebagai negatifnya dulu daripada positifnya. Jadi kalau kita melihat, nggak heran ya banyak orang-orang yang mengalami kecemasan itu seolah-olah susah sekali berpikir yang positif, karena begitu banyak hal-hal yang negatif sebagai proses antisipasi. Jadi kalau dibilang tuh dia tuh memang kayak orang berjaga-jaga, bersiap-siap. Saya selalu bilang kalau misalnya orang cemas panik itu kayak orang mau tinju gitu, selalu siap sedia. Jangan-jangan nanti saya ketinju duluan, daripada saya ketinju duluan saya harus berjaga-jaga misalnya. Nah itu yang seringkali kita temukan. Nah pada kondisi pengobatan, kondisi tersebut diperbaiki. Alarm sistem yang terlalu berlebihan sifatnya itu kita perbaiki supaya menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Nah, namun ya seringkali keadaan ini tuh tidak terlalu banyak. Nah, kalau tadi teman-teman dengar ada suara motor yang kencang seperti itu, kalau pasien cemas tuh bisa dengar yang tiba-tiba begitu tuh bisa langsung kaget gitu. Karena hypervigilance atau gampang terpicu situasinya oleh kondisi lingkungan. Dan kalau misalnya mau belajar supaya menenangkan amigdalanya, maka teman-teman perlu belajar bagaimana menenangkan otaknya. Ini yang seringkali suka lupa ya beberapa orang itu. Dia tidak belajar hanya makan obat saja. Secara singkat ya, obat akan membantu. Dia akan cepat ya mengatasi gejala-gejala aktivasi saraf otonom yang berlebihan itu. Tapi untuk jangka panjang perlu punya suatu keadaan yang bisa membuat tubuh kita tuh lebih rileks, lebih nyaman, dan membuat kita jauh lebih stabil. Apa saja yang penting yang bisa dilakukan, tapi jangan lupa dilakukannya secara kontinu. Karena seringkali dapat laporan teman-teman ataupun pasien yang sedang belajar relaksasi,
Kadang-kadang mereka bilang pada saat dia relaksasi itu pada saat dia lagi parah-parahnya. Kalau gejalanya udah membaik, biasanya lupa sama relaksasinya dan belajar untuk mengatasi kondisinya tersebut. Jadi nggak heran ya kalau saya tiap hari ngobrol sama teman-teman lewat media ini, mengatakan kepada pasien-pasien dan para subscriber saya untuk tetap berlatih, untuk tetap mengingatkan diri kita menjaga kesehatan fisik dan raga kita. Serta jangan lupa kesehatan mental kita juga. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga supaya teman-teman tetap luar biasa hebat. Mantap. Salam sehat jiwa. Bye-bye.